Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan banyak hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami merasakan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Seperti hari-hari yang telah kami lewati, hari ini dan hari-hari kami ke depan pun kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan memberkati. Tuntunlah hidup kami Tuhan untuk selalu melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepadamu. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan tentu di dalam penyertaan Tuhan, kami pun dimampukan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 9 Juli 2024 tertulis dalam kitab Yeremia 30 ayat 20. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ia anak nasida ikon songon dina robido. Jala parluhutanna ikon hot di jolokku. Jala marlulu doau sogot tusaluhut halak na mga rupa ibana. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, syair lagu rohani mengatakan demikian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji, Dia selalu menyertai. Ya, penyertaan Tuhan selalu ada. Itulah keyakinan kita orang-orang yang percaya. Sama seperti kasih sayang kita orang tua kepada anak-anak. Sekalipun mereka mengecewakan, sekalipun mereka sering membuat kita bersedih, bahkan kita marah. Tapi saya rasa tidak ada orang tua yang membenci anaknya, bukan? Kalau orang tua yang baik, orang tua yang percaya kepada Tuhan, dia akan terus mendoakan anak-anaknya dan terus berusaha berjuang agar anak-anaknya berhasil dan menjadi lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti apapun perlakuan anak kita, hati kita selalu terbuka untuk menerima mereka dan terus membawa mereka di dalam doa-doa agar mereka kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka beroleh keselamatan. Saudara-saudara, jika bangsa Israel diizinkan mengalami penderitaan di dalam pembuangan di Babel, tentu itu adalah karena dosa-dosa mereka. Tetapi penderitaan, rasa sakit yang mereka alami yang diizinkan Tuhan terjadi, itu bukan menunjukkan kalau Tuhan membenci mereka. Tetapi kita melihat bagaimana di dalam pergumulan, di dalam rasa sakit, di dalam penderitaan yang berat, Tuhan selalu mengiringi kehidupan mereka. Tuhan mengikuti alur kehidupannya, dan Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang berharga bagi orang-orang yang percaya. Hari ini kita melihat di dalam renungan kita bagaimana janji Allah itu akan digenapi bagi umatnya. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Artinya Tuhan mengembalikan, Tuhan memulihkan. Demikianlah hidup kita orang-orang yang berdosa. Tuhan akan memulihkan kita, dan itu sudah dikerjakan tentunya di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi sebagai manusia, kita yang sangat rentan,
yang begitu mudah terpengaruh dan tergoda, kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita dan membuka jalan bagi kita untuk kembali kepadanya. Lalu dikatakan lagi di dalam renungan kita, dan kumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Artinya, tempat keselamatan ada di dalam Tuhan. Tempat sukacita abadi ada di dalam Tuhan. Orang-orang yang dipulihkan Tuhan tidak lagi tentunya hidup di dalam dosa-dosa. Orang-orang yang telah dibenarkan, yang dibawa keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang Tuhan, tentu akan mendapatkan sinar kemuliaan Allah yang kekal, dan itu akan menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu semua kita ingin memilikinya, bukan? Tempat kemuliaan yang telah disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tetaplah bertahan dan setialah di dalam kebaikan seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah membiarkan hatimu menyimpan rasa dendam atas perbuatan orang lain. Tetapi sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita, aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Artinya dalam segala perkara hidup kita, mari kita mengangkat tangan dan biarkan Tuhan turun tangan, sehingga Tuhanlah yang campur tangan dan menyelesaikan segala perkara-perkara kehidupan kita. Amin. Saudara, percayalah, Tuhan sungguh-sungguh memulihkan. Tuhan sungguh-sungguh menyembuhkan. Oleh sebab itu, datanglah dan berserah kepadanya. Jangan biarkan keinginan-keinginan daging membawamu semakin jauh dari Tuhan. Tetapi sadar dan ingatlah kembali bahwasanya keselamatan yang telah diberikan kepada kita, kepada dirimu, diriku, kita semua, tidak boleh menjadi sia-sia. Biarlah keselamatan itu kekal ketika kita menjalani hari-hari hidup kita di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita dan kita hidup di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Penebusan-Mu, pemulihan-Mu telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Janganlah kiranya pengorbanan Yesus Kristus menjadi sia-sia karena keinginan-keinginan daging kami. Tetapi biarlah kami memegang teguh iman yang tangguh kepada Tuhan, memegang teguh kebenaran, ketulusan hati kepadamu, sehingga kami tetap mendapatkan keselamatan itu. Dan kami adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan kekekalan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Biarlah firman-Mu setiap hari menuntun kami, mengajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Biarlah kami melakukan semua dengan sukacita, dengan hati yang riang gembira, karena kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami percaya berkat Tuhan akan selalu bertambah-tambah bagi setiap orang yang setia kepadamu dan terus mengandalkan Engkau ya Bapa di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini dan untuk seterusnya kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Karena itu kuatkan dan mampukanlah kami untuk menjalani hidup kami di dalam iman. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami jatuh. Tetapi jika kami harus mengalami goncangan-goncangan kehidupan, Tuhanlah yang tetap menjaga, yang menjadi benteng perlindungan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan dan harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.